Baik teman-teman, di episode kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi senam diafragma. Di dua episode yang lalu, episode 12 dan 14, saya sudah menyampaikan dan juga mempraktekkan tentang senam diafragma yang berkaitan dengan otot yang ada di wajah, kemudian ada di leher dan bahu ya, dua episode itu. Nah, untuk yang episode kali ini, saya akan menyampaikan 3 gerakan yang berkaitan dengan keseluruhan anggota tubuh. Nah, sekali lagi saya pesankan bahwa gerakan senam ini tidak boleh dilakukan sendirian, tetapi harus ada instrukturnya, karena nanti akan ada efeknya. Bisa mual, bisa agak pusing ya. Jadi harus ada instrukturnya. Sekali lagi harus ada instrukturnya. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan secara keseluruhan lebih lengkap tentang senamnya, kemudian juga metode mengeluarkan suara diafragma, Anda bisa ikutan di pelatihannya. Pelatihan kita lakukan secara online, jadi Anda tetap di rumah masing-masing dan saya akan memberikan instruksi dari tempat tinggal saya sekarang ini. Jadi tidak perlu khawatir, tetap bisa dilakukan di rumah masing-masing senamnya ya, dengan instruktur dari saya. Nah, informasi seperti apa? Anda simak slide-nya berikut ini untuk ikut pelatihan senam diafragma atau pelatihan public speaking. Baik, itu informasi untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan public speaking atau senam diafragma juga ya. Dan baik, sekarang kita akan masuk pada gerakan senam yang seperti saya sampaikan tadi. Ada 3 gerakan senam terakhir yang akan saya informasikan ke Anda. Tapi sekali lagi, tidak boleh dilakukan sendirian. Kita masuk ke gerakan senam atau jurus yang berikut ini, yaitu jurus nafas panjang. Jadi Anda akan dilatih untuk mempunyai nafas yang cukup panjang, tidak pendek-pendek ya. Karena kalau kita berbicara kemudian nafas kita pendek, maka bisa jadi kita akan tersengal-sengal ketika kita akan berbicara panjang lebar dan dalam waktu yang cukup lama. Anda diberi pelatihan supaya nafas Anda menjadi lebih panjang lagi. Artinya dengan satu kali bernafas Anda bisa mengeluarkan sekian banyak kata dibandingkan dengan yang nafasnya pendek ya. Oke, latihannya seperti ini. Jadi ditarik nafas dulu, kepala menengadah ke atas, kemudian tarik nafas dalam-dalam sampai penuh di dalam perut. Kemudian kalau sudah penuh dikeluarkan pelan-pelan melalui rongga mulut kita. Kita buka rongga mulut kita, kemudian kita keluarkan pelan-pelan dan sehalus mungkin. Semakin halus kita mengeluarkannya atau semakin tanpa ada suara, maka semakin bagus. Tanpa suara gitu ya. Jadi makin bagus. Nanti kalau sudah sampai habis di dalam dada kita, maka kita tekuk badan kita ke depan, kita ayunkan supaya keluar semua nafas yang ada dalam rongga perut kita. Jadi sebetulnya ketika kita mengeluarkan nafas dalam keadaan berdiri itu sampai habis, itu tidak habis. Masih ada satu siklus nafas lagi. Karena itu badan kita ayunkan ke depan, kemudian kita lipat sampai ke bawah dan kita tekan perut kita sehingga benar-benar habis nafas kita ya yang ada dalam perut itu. Berikut ini prakteknya. Nah, itu untuk latihan nafas panjang. Jadi nafas panjangnya seperti itu ya. Kalau itu dilakukan, maka kita akan punya nafas yang cukup panjang. Oke, gerakan senam berikutnya. Gerakan senam berikutnya adalah gerakan mencuri. Mencuri nafas maksudnya ya. Jadi mencuri nafas. Jadi tadi sudah diberi nafas yang cukup panjang, kemudian sekarang diberi teknik mencuri. Sekali lagi mencuri nafas maksud saya. Jadi mencuri nafas artinya ketika kita sedang berbicara itu kan seringkali kita berbicara dalam waktu yang cukup lama ya. Nah, apalagi kita berhadapan dengan mikrofon.
Kalau kita tidak pandai mencuri nafas, maka ketika kita menarik nafas akan kedengaran di mikrofon, dan itu tidak bagus. Karena itu Anda dilatih untuk mencuri nafas. Jadi kapan waktunya mencuri nafas akan dilatih. Latihannya seperti itu ya. Nah, bagaimana senamnya? Seperti ini. Jadi mulut kita terbuka, kemudian dua tapak tangan kita taruh di perut kita, di depan perut kita, menempel telapak tangannya. Kemudian kita tekan perut kita, dan logikanya karena perut kita tekan maka nafas akan keluar ya, seperti ini. Kemudian kita lepas, kita tekan lagi, kita lepas lagi, kita tekan lagi. Nah, dilakukan dengan cepat. Nah, gerakannya seperti apa cepatnya? Seperti video berikut ini. Nah, itu gerakan Piff Puff namanya. Jadi dilakukan sampai 10 hitungan dan diulang 3 sampai 5 kali. Itu gerakan untuk mencuri nafas supaya ketika kita berbicara di depan mikrofon kita tidak akan terdengar ketika kita mengambil nafas ya. Jadi sangat halus sekali. Hebat bukan? Jadi nafasnya dibuat jadi panjang, kemudian diberi cara mencuri nafas. Oke. Itu gerakan senam yang berikutnya. Nah, sekarang yang terakhir. Jadi, secara keseluruhan sebetulnya senam ini mempunyai 14 gerakan dan satu gerakan yang sangat bermanfaat, karena gerakan pertama sampai 14 itu harus dilakukan dalam satu waktu, bisa sampai setengah jam ya, kalau kita melakukan gerakan 14 gerakan itu. Nah, badan kita bisa capek juga. Nah, karena itu dilakukan satu gerakan terakhir, yaitu gerakan namanya Reaching the Star. Jadi seperti menggapai bintang di langit gitu ya. Karena itu gerakannya seperti di senam berikut ini. Dan sekali lagi, tolong hati-hati. Ini harus dilakukan dengan instruktur. Ini gerakan yang terakhir, ekstrim sebetulnya gerakannya. Kalau salah, Anda bisa kecetit ya. Nah, kalau Anda kecetit, nanti saya tidak tanggung jawab kalau tidak ada instrukturnya. Gerakannya sering disebut jurusnya John Travolta atau Reaching the Star. Gerakannya seperti apa? Berikut ini gerakannya. Nah, itu gerakan Reaching the Star. Jadi sebetulnya gerakan Reaching the Star itu kalau kita ibaratkan dalam bahasa Indonesia itu sebetulnya sama dengan menggeliat tapi yang teratur gitu ya. Jadi kalau kita capek, kemudian kita bangun tidur capek, kemudian kita menggeliat. Tapi kalau menggeliat itu kan nggak teratur, kadang-kadang salah kecetit juga. Nah, ini dibuat lebih teratur sehingga semua saraf atau semua otot kita dari ujung kaki kiri sampai ujung jari tangan kanan itu bisa tertarik semuanya, kontraksi. Kemudian kita balik lagi, ujung kaki kanan ototnya sampai ujung tangan kiri itu semua tertarik, semua kontraksi. Jadi semuanya bisa lebih longgar, lebih rileks lagi ya. Itu gerakan senam yang kita miliki. Jadi ada 15 gerakan senam. Oke. Itu untuk senam diafragma, dan kalau ini dilakukan teratur maka suara Anda akan lebih mantap lagi, akan lebih punya power lagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dan nanti setelah senam ini, saya akan terbitkan lagi tutorial bagaimana mengeluarkan suara diafragma. Jadi ada tahapan berikutnya lagi yang namanya humming. Humming kita lakukan kalau senam kita sudah sempurna.
Karena itu, senam ini dilakukan dulu dengan 15 jurus ini, nanti kegiatan berikutnya adalah humming. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu video kita yang berikutnya. Salam untuk Anda dan sukses selalu untuk Anda.